Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fathul Qorib dalam perkuliahan jurnalisme atau jurnalistik pada program studi Ilmu Komunikasi Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Oke, hari ini kita akan mendiskusikan tentang paradigma dalam penelitian sosial. Tentang paradigma ini sangat penting untuk kita ketahui, terutama untuk mendukung beberapa mata kuliah metode seperti riset media, kemudian komunikasi pemasaran, atau metode penelitian kuantitatif dan mata kuliah metode penelitian kualitatif. Teman-teman tentunya sudah mendapatkan materi-materi tentang metode tersebut, dan hari ini kami akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sih paradigma penelitian sosial, gitu ya. Dalam video minggu kemarin sudah saya jelaskan pengertian dan juga kegunaan dari paradigma itu sendiri. Coba teman-teman scroll lagi, bisa dilihat di YouTube-nya Prodi Ilmu Komunikasi sekaligus promosi. Silakan dilihat, dikomentari, dan jangan lupa subscribe. Oke, jadi penelitian yang kita lakukan selama ini memang seringkali tidak mempertimbangkan suatu metode. Kenapa? Karena metodenya sudah pasti dan sudah jelas. Makanya teman-teman mahasiswa kalau melakukan skripsi, melakukan penelitian di tingkat skripsi, kita tidak pernah mendiskusikan tentang paradigma. Tapi dalam beberapa mata kuliah saya selalu singgung terkait dengan paradigma ini. Nah, sekarang ini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari paradigma. Jenis-jenis dari paradigma yang populer dan bisa kita telaah secara baik, begitu ya. Jadi karena ada banyak sekali sebenarnya paradigma itu menurut beberapa buku dan menurut beberapa pakar itu ada macam-macam. Ada yang bilang paradigma, ada yang namanya perspektif, ada yang namanya itu tradisi, ada yang namanya madhab, gitu. Jadi ada berbagai macam nama untuk penyebutan dari sebuah paradigma. Nah, masing-masing tokoh itu punya cara pengelompokan paradigma atau perspektif tersendiri. Misalnya kalau teman-teman ingat ada Little John, itu akan ada paradigma. Ini bukunya dalam The Theories of Human Communication ya. Akan ada paradigma seperti ada 7, retorika, kemudian cybernetika, sosiopsikologi, semiotika, kemudian sosiokultural, fenomenologi, tradisi kritis. Nah, itu 7 tadi ya, sudah 7 ya. Oke. Nah, silakan dipelajari di bukunya Little John. Dan kemudian kalau Aubrey Fisher misalnya dalam bukunya Teori Komunikasi, ini buku lama sekali, saya punya itu tahun berapa ya, 70-an kalau nggak salah, yang sudah diterjemahkan ke Indonesia. Itu ada 4 madhab ya, 4 perspektif yang dia gunakan untuk mempelajari dalam teori komunikasi. Dia menyebutkan 4 ini: mekanistik, kemudian psikologi, kemudian perspektif pragmatis, dan perspektif interaksional. Macam-macam penjelasannya nanti akan ada sendiri-sendiri tergantung dari tokoh atau buku yang teman-teman baca. Nah, intinya itu tidak akan mengurangi pemahaman kita terkait bagaimana melakukan penelitian. Kalau menurut John Fish itu hanya ada dua madhab proses dan madhab makna, lebih mudah dipahami. Teman-teman bisa baca di bukunya Cultural Studies of Communication, sama pengantar teori komunikasinya John Fish juga menyinggung persoalan itu. Oke, ini adalah pengertian paradigma. Saya ulangi dari penjelasan di video kemarin. Sejumlah preposisi yang menjelaskan bagaimana dunia dihayati. Jadi pastinya mengandung pandangan kita terhadap dunia atau suatu cara untuk memecah-mecah kompleksitas dunia nyata. Nanti akan saya jelaskan. Menjelaskan apa yang penting, apa yang memiliki legitimasi, dan apa yang masuk akal. Oke, jadi paradigma ini pada intinya adalah cara pandang kita terhadap dunia itu sendiri. Itu secara umum. Tapi kalau ini di bidang penelitian, maka ini adalah cara pandang seorang peneliti terhadap realitas, terhadap objek penelitian, terhadap subjek penelitian, gitu. Jadi subjek dan objek penelitian dalam beberapa paradigma itu berbeda dan bisa jadi sangat berbeda dan mempengaruhi hasil dari penelitian itu sendiri, gitu ya. Ini termasuk dengan mempelajari paradigma, kita akhirnya percaya bahwa realitas itu tidak tunggal misalnya, atau realitas itu tidak satu, tapi dipecah-pecah
sehingga kita bisa memahami satu persatu gitu. Makanya teman-teman kalau penelitian mengajukan judul pasti kita minta yang spesifik. Misalnya kita melakukan penelitian tentang public relation ya, biasanya adalah strategi PR di Jatim Park Group misalnya. Nah, teman-teman seringkali ketika mengajukan judul penelitian itu umum sekali. Misalkan strategi PR di wisata Kota Malang atau di tempat wisata Kota Batu, gitu aja. Jadi strategi PR-nya juga masih umum sekali, dan juga objek penelitiannya yaitu lokasi pariwisatanya juga umum. Nah, pariwisata itu umum sekali, banyak sekali. Nah, kita perlu satu aja untuk diteliti. Itu secara gampang ya. Nah, paradigma juga demikian. Realitas itu ada satu, tapi sebenarnya bisa dipecah-pecah berdasarkan paradigma tertentu. Kemudian menjelaskan apa yang penting dan apa yang memiliki legitimasi. Jadi satu paradigma itu memandang bahwa kondisi tertentu itu lebih penting dibanding kondisi yang lain. Itu nanti akan saya jelaskan. Jadi tidak semua penelitian, tidak semua paradigma memandang apa yang masuk akal itu sama. Jadi bayangkan, ketika saya sekarang presentasi di depan laptop dan teman-teman di sana dengerin, nanti ketika sudah saya upload di YouTube, kita bisa melihat yang penting di mana, laptopnya atau teman-teman yang dengerin. Karena sekarang ketika saya ngomong tidak ada yang mendengarkan, gitu. Itu secara mudah seperti itu. Tapi ini nanti menarik sebenarnya penjelasan tentang paradigma. Ini konsep-konsep awal saja dulu ya. Kalau untuk pengertian lebih mendalam dan kemudian kegunaannya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Gitu. Nah, yang akan kita diskusikan hari ini ada positivisme, konstruktivisme, dan kritis. Tiga paradigma ini saya pilih dari sekian banyak paradigma yang tadi saya sebutkan juga. Nah, dalam paradigma ini ada sebenarnya buku di Lincoln Guba, itu buku metode kualitatif yang tebal sekali, yang mungkin kita nggak khatam-khatam dalam membacanya. Itu ada positivisme, kemudian post-positivisme, ada konstruktivisme, ada interpretif, dan kemudian ada tradisi kritis gitu. Jadi agak pecah-pecahannya itu banyak gitu ya. Nah, sekarang saya akan pecah aja menjadi 3 biar lebih mudah dipahami, terutama oleh teman-teman mahasiswa. Karena paradigma kalau sudah di tataran akademisi dan dosen itu menjadi perdebatan yang nggak ada habisnya. Tapi di level mahasiswa nggak usah lah debat-debat dulu gitu ya. Kecuali paradigma besok aksi apa enggak, Omnibus Law ini kita tolak atau enggak. Nah itu teman-teman boleh lah adu pendapat, itu akan lebih baik. Nah termasuk di paradigma, kita sebenarnya di paradigma itu sangat saya sarankan untuk tidak usah mengatakan satu paradigma itu lebih baik, lebih penting dibanding paradigma yang lain. Jadi kalau teman-teman nanti percaya positivisme, jangan bilang bahwa konstruktivisme dan paradigma kritis itu paradigma yang harus ditinggalkan. Tidak bisa begitu. Termasuk teman-teman yang nanti ketika kemudian menemukan tradisi kritis kayaknya menarik, atau tradisi konstruktivisme ternyata menarik. Karena semua paradigma ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing untuk mengetahui persoalan dari realitas dunia ini. Tidak bisa kita menyamaratakan paradigma ini dan kemudian menganggap satu lebih baik daripada yang lain, gitu ya. Oke, positivisme itu adalah paradigma yang paling tua dalam ilmu sosial, gitu ya. Kenapa dalam ilmu sosial? Karena kita ilmu sosial itu mengambil atau menarik dari ilmu alam, scientific, gitu ya. Jadi ilmu-ilmu sains seperti IPA, fisika, kimia, IPA pecah-pecah lagi menjadi biologi, fisika, kimia gitu ya. Nah, mata kuliah atau matematika, mata kuliah itu atau ilmu pengetahuan tentang sains itu memiliki suatu paradigma yaitu positivistik. Nah, sekarang memang ada untuk tradisi konstruktivisnya. Cuman zaman dulu itu semua riset itu menggunakan paradigma positivistik. Nanti saya akan jelaskan ciri-cirinya kenapa waktu itu ilmu alam harus menggunakan positivistik. Nah, jadi orang yang sekarang ilmu sosial masih menggunakan positivistik itu alasannya jelas, bahwa ilmu sosial akan sama tenarnya, akan memiliki kesuksesan yang sama seperti ilmu alam kalau mengikuti paradigma positivistik gitu. Jadi paradigma
sains itu bisa diambil oleh ilmu sosial untuk kemudian dipraktekkan dalam penelitiannya. Metode ini yang sering kita dengar adalah tentang kuantitatif. Jadi penelitian sosial memang ya penelitian sosial, tapi jawaban-jawaban dari responden itu kemudian kita tabulasi, kita angkakan. Maka banyak sekali pengertian apa sih metode penelitian kuantitatif itu, yaitu penelitian yang lebih mementingkan angka, yang hasil datanya berupa angka-angka, begitu ya. Nah, sebenarnya angka itu menunjukkan suatu perwakilan pikiran atau suatu perwakilan realitas sosial. Jadi tidak murni angka, tapi angka itu mewakili sesuatu, mewakili suatu pemahaman, gitu ya. Itu adalah positivisme. Kemudian konstruktivisme atau interpretif. Gitu. Jadi interpretif sama konstruktivisme sering saya satukan sama gitu ya. Jargonnya adalah meaningful social action. Jadi menurut konstruktivisme ini, kehidupan sosial itu tidak seobjektif seperti yang diinginkan positivistik gitu. Tapi masing-masing orang memiliki makna, memiliki pengertian terhadap realitas sosial di lingkungannya, sehingga tidak bisa diobjektifikasi secara keseluruhan. Maka apa? Maka realitas sosial itu subjektif menurut pemahaman dan pengalaman dari masing-masing orang yang hidup di dalam realitas sosial tersebut. Gitu. Jadi tidak sama. Itu menurut konstruktivisme. Kemudian paradigma ini menghasilkan penelitian kualitatif. Sama seperti tradisi kritis nanti juga akan menghasilkan penelitian kualitatif. Di sini kalau saya menggunakan kata paradigma, perspektif, kemudian pendekatan, tradisi, itu sama ya maksudnya ya. Jadi nanti saya akan pertukarkan itu secara leluasa gitu. Kemudian tradisi yang ketiga, yang terakhir adalah tradisi kritis. Pandangan ini mendasarkan pemikirannya pada Karl Marx. Bayangkan Karl Marx itu hidupnya 1800, tahun 1800 gitu ya. Sekarang 2020. Dan kita masih pakai pemikiran-pemikiran dari Karl Marx, meskipun banyak juga yang tradisi-tradisi kontemporer, kritik-kritik kontemporer itu dia memperbaiki pemikiran-pemikiran Karl Marx sehingga dibilang neo-marxisme misalnya. Itu teman-teman juga harus pelajari. Nah, ini sebagai fondasi dari tradisi kritis. Tradisi kritis ini percaya bahwa apa yang disandingkan oleh media massa, yang disandingkan itu berarti yang dipesankan, pesan-pesan di media massa, gitu ya, itu adalah kontrol dari penguasa. Jadi intinya tradisi kritis itu kita harus membangun kecurigaan. Jadi kita harus curiga terhadap segala sesuatu. Omnibus law. Nah, kalau secara positivistik mungkin kita anggap oke, omnibus law itu karena pemerintah ingin agar investasi itu mudah di Indonesia, gitu kan, sehingga tenaga kerja harus dipermurah misalnya, dan izin-izin harus dipermudah. Itu kan logis ya, logis. Ketika investasi itu masuk ke Indonesia, maka banyak tenaga kerja yang akan terserap. Itu positivistik. Tapi kalau kritis enggak. Kritis ini sama seperti teman-teman yang demo, harusnya tradisinya, paradigmanya adalah kritis. Jadi omnibus law itu ada itu karena adanya orang-orang yang memiliki modal dan kekuasaan tertentu di pemerintah maupun DPR yang ingin tujuannya sendiri itu tercapai, sehingga dia harus memasukkan pasal-pasal di dalam omnibus law misalnya yang itu pesanan. Jadi kita harus memiliki cukup kecurigaan terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh pemerintah, bahwa pasti ada yang diuntungkan dari setiap produk yang dimunculkan oleh pemerintah gitu. Jadi itu adalah tradisi kritis. Kita curiga terus, curiga, tapi kalau memiliki dasar itu nanti menjadi bagus sekali gitu. Apalagi generasi muda itu kita harus penuh dengan kecurigaan terhadap apa-apa yang ada di sekitar kita, bahwa jangan-jangan itu nanti tidak memberdayakan masyarakat, jangan-jangan itu nanti menindas. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu adalah contoh dari tradisi atau paradigma kritis. Oke, kita satu-satu ya. Pendekatan positivisme, atau positivistik.
keberadaan dunia ini berdiri sendiri, terpisah dengan manusia. Oke, jadi manusia dan dunia dan lingkungan sekitar itu sebenarnya sendiri-sendiri, terpisah gitu. Jadi kalau kalian ingin meneliti tentang media massa, tentang pesan-pesan demonstrasi di media massa, misalkan demonstrasi Omnibus Law di media massa, maka teman-teman harus melihat bahwa di media massa itu memiliki realitas sendiri yang terpisah dengan kita. Kita kan sering sekali di sini bilang bahwa di media itu kayaknya di tempat-tempat yang jauh, saya nggak ikut demo, jadi biasa aja. Jadi dipisah antara realitas dan manusianya, sehingga ketika dia melakukan penelitian itu dia menjaga jarak dari realitas itu sendiri. Jadi langsung bikin kuesioner. Teman-teman kalau pernah melakukan penelitian kuantitatif, kuesionernya itu sudah disusun sedemikian rupa dan jawabannya itu nggak ada jawaban yang isian gitu ya. Ada beberapa, tapi secara umum untuk memudahkan ya, jawabannya itu hanya berupa sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kalau sangat setuju nilainya 5, kalau setuju nilainya 4, kalau netral nilainya 3, kalau tidak setuju nilainya 2, kalau sangat tidak setuju nilainya 1. Nah, itu adalah bentuk dari pikiran manusia yang kemudian diangkakan. Kenapa harus diangkakan begitu? Karena orang tinggal disuruh jawab aja, nggak usah ada dialog dengan peneliti gitu. Jadi dunia itu berdiri sendiri, terpisah dengan manusia. Dunia itu objektif begitu. Jadi kita yang kemudian nanti dalam tradisi berikutnya yang memaknainya, tapi sebenarnya semuanya objektif, natural, berjalannya itu natural. Jadi ketika ada mendung kemudian hujan, ada mendung nggak hujan, pasti bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, pengennya dunia ini juga begitu. Kenapa Jokowi jadi, itu bisa dijelaskan secara positivistik, secara ilmiah, yaitu sebab akibat gitu. Sehingga sains adalah satu-satunya kebenaran yang valid untuk mengetahui dunia gitu. Jadi dunia itu harus bisa dilihat, harus bisa dirasakan, dipegang, disentuh. Itu adalah maksudnya adalah di indera. Jadi semua realitas itu harus bisa diindra. Kalau dia tidak bisa diindra, maka dia bukan menjadi objek dari penelitian. Susah menjadi objek penelitian. Nah, dalam tradisi atau pendekatan positivisme ini, objek pengetahuan adalah fakta empiris. Gitu. Fakta yang bisa dilihat, fakta yang bisa dirasakan. Tidak bisa kita meneliti sesuatu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan panca indera. Kenapa positivisme ngotot bahwa objek dari pengetahuan adalah fakta empiris? Karena dulu sebelum positivisme, objek-objek pengetahuan itu metafisika. Jadi tentang baik dan buruk gitu ya. Baik dan buruk yang kemudian itu melahirkan tradisi-tradisi di Yunani tentang dewa-dewa, tentang bahwa Jupiter itu adalah dewa, kemudian Mars adalah dewa, matahari adalah dewa, Ra, dan lain sebagainya. Itu positivistik ingin mencerabut akar-akar tahayul dari tradisi-tradisi sebelum ada positivisme, dan kemudian dia mencanangkan bahwa objek dari pengetahuan adalah fakta empiris yang harus bisa dilihat dan bisa diobservasi, atau lebih jauh bisa dieksperimen. Eksperimen itu bisa dites, bisa dicoba berulang-ulang. Itu adalah pendekatan positivisme. Semua pengetahuan ilmiah harus didasarkan pada pengalaman langsung yang terukur. Jadi yang terukur, pengalaman langsung ini berarti juga melibatkan manusia yang mengalaminya gitu. Karena ini adalah penelitian sosial gitu ya. Jadi harus bisa diukur pengalamannya. Misalkan apakah iklan sampo yang ada di televisi itu mempengaruhi minat belanja konsumen atau enggak? Nah itu, maka kalian akan membuat penelitian judulnya pengaruh iklan sampo Emeron versi Emeron lama sekali. Pengaruh iklan sampo Head and Shoulders versi siapa itu yang ahli bela diri itu? Lupa. Joe Taslim versi Joe Taslim terhadap
peningkatan penjualan di Indonesia misalnya, di Indonesia luas ya, karena iklannya juga iklan nasional. Nah, maka yang akan diukur adalah tingkat penjualannya gitu. Jadi orang-orang yang membeli gara-gara iklan itu diukur, harus bisa diukur menggunakan angka-angka. Jadi sebelum ada iklan itu berapa yang terjual, setelah ada iklan berapa yang terjual gitu. Itu adalah salah satu contoh dari ukuran dari penelitian positivistik. Tugas dari pengetahuan adalah untuk menemukan prinsip-prinsip umum yang dapat digunakan untuk setiap pengetahuan lainnya. Jadi gini ya, bahwa penelitian sosial yang bukan positivistik itu seringkali sangat khusus sehingga tidak bisa diteliti lagi. Nah gitu. Tapi dalam penelitian kualitatif, eksperimen itu harusnya bisa dilakukan oleh setiap orang dalam kondisi yang sama gitu. Misalnya dimanapun tempatnya, ketika air itu dipanaskan dengan suhu 100 derajat Celcius, maka dia akan mendidih. Nah, itu adalah prinsip dari positivisme. Maka penelitian positivisme ini, siapapun yang melakukan penelitian terhadap air, kalau memang itu suhunya belum 100 derajat, nggak akan pernah mendidih. Nah, dalam penelitian sosial itu agak rumit, tapi bisa dilakukan. Misalnya survei tentang pemilihan Presiden Jokowi sebelum Pilpres ya. Kemudian ada penelitian terkait pilihan masyarakat terhadap presiden. Nah, mereka kemudian membuat satu ukuran tertentu yang disebarkan kepada masyarakat. Masyarakat akan milih, Anda pilih Jokowi atau Prabowo? Jokowi. Kemudian nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa diukur oleh peneliti itu sendiri. Misalkan agama Anda apa? Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan. Kemudian nanti akan diukur tingkat pendapatan Anda berapa, kemudian Anda tinggal di mana, afiliasi Anda terhadap organisasi kemasyarakatan apa, gitu. Sehingga nanti akan muncul bahwa orang dengan usia sekitar 30 tahun sampai 40 tahun dengan pendapatan 5 juta ke atas, pendidikan minimal S1, dan orang NU misalnya atau orang Muhammadiyah dan lain sebagainya, itu rata-rata atau 68% atau 79% memilih Jokowi atau Prabowo. Nah, prinsip ini nanti bisa dilakukan oleh orang lain gitu. Jadi pengetahuan itu ingin membuat prinsip-prinsip umum yang itu bisa dilakukan untuk pengetahuan-pengetahuan yang lain yang sifatnya sama gitu. Jadi bisa diulang lagi penelitiannya gitu. Permodelan dan pengukuran dapat dilakukan terhadap fakta, tetapi hanya akan ada satu model untuk memenuhi setiap aspek fakta dunia. Jadi ini adalah bentuk dari deduktif. Misalkan kita melakukan penelitian bahwa iklan Head and Shoulders tadi versi Joe Taslim itu berhasil di Kota Malang, maka di kota yang lain harusnya berhasil juga gitu. Jadi ini bisa digunakan atau model ini bisa diukur di tempat lain, karena setiap fakta, setiap dari realitas sosial yang diteliti menggunakan paradigma positivistik itu dianggap sama gitu. Penjelasan lain misalkan seperti ini. Kenapa deduktif? Karena kalau kita ingin untuk memahami masyarakat secara luas, masyarakat Indonesia misalnya, maka kita cuma mengumpulkan beberapa sampel gitu. Jadi ketika teman-teman meneliti persepsi mahasiswa Unitri terhadap Undang-Undang Omnibus Law misalnya, ada 6.000 mahasiswa Unitri, dan teman-teman tidak melakukan penelitian terhadap semuanya gitu kan. Tapi teman-teman melakukan penelitian ke ya mungkin 70 orang atau 150 orang, tapi 70 sampai 150 orang itu dianggap mewakili 6.000 gitu ya. Itu adalah bagian dari deduktif dalam pendekatan positivistik. Kemudian berikutnya model analisis yang digunakan biasanya adalah kuantitatif. Tadi saya sudah jelaskan, peneliti bersikap independen terhadap objek penelitian dan sesedikit mungkin atau bahkan jangan sama sekali berinteraksi bersama objek penelitian. Jadi kalau teman-teman meneliti di Unitri, maka teman-teman sebenarnya ada semacam
konflik interest gitu, karena teman-teman orang Unitri dan kemudian meneliti di Unitri. Nah gitu. Maka caranya adalah kalian bikin kuesioner, kemudian kuesioner itu sudah jelas pertanyaannya, udah jelas instruksinya dikasih, dan kemudian kita tunggu dia menjawab centang atau dengan X, dan kemudian hasilnya kita ambil. Nggak ada interaksi gitu ya. Beda dengan tradisi atau pendekatan yang lainnya, ada interaksi. Saya berharap untuk yang positivistik tadi teman-teman paham. Kalau sekiranya penjelasan ini agak sulit dipahami, saya mohon maaf gitu. Tapi teman-teman harus tetap belajar dari sumber-sumber yang lain gitu ya. Tapi semoga paham. Saya mencoba menjelaskan ini secara sederhana, simpel dan gamblang gitu ya. Oke, yang kedua pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini menganggap bahwa dunia itu penting dan berarti karena ada manusia yang memaknainya. Dalam positivistik tadi, dunia dan manusia itu sesuatu yang berbeda, sesuatu yang harus dipisahkan gitu. Jadi yang objektif tadi kita harus melihat fenomena sebagai sesuatu yang objektif. Sementara di sini kita harus melihat fenomena sebagai sesuatu yang subjektif berdasarkan konstruksi pemahaman manusia. Jadi untuk memahami sebuah HP, mungkin dalam tradisi positivistik sama semua HP adalah alat untuk berkomunikasi. Tapi dalam tradisi konstruktivisme, kita akan melihat HP itu berdasarkan orang yang memaknainya. Kita tidak bisa dan tidak boleh dalam pendekatan ini untuk mengeneralisir semua orang. Kita biasanya kan begini, semua yang punya HP ada game di dalamnya, atau semua remaja yang punya HP suka main game, dan semua orang yang suka main game rata-rata kuliahnya molor. Nah, misalkan begitu. Itu adalah bentuk dari positivistik generalisir. Nah, di sini enggak. Kalau ada yang bilang begitu, maka stop dulu. Ini bukan paradigma positivistik. Ini adalah konstruktivisme. Sehingga orang yang main game belum tentu dia akan molor kuliah gitu. Tapi ini berkaitan dengan makna orang tersebut terhadap HP atau terhadap games gitu. Jadi makna orang yang dipentingkan. Sehingga jalan memahami dunia adalah dengan cara memahami manusia yang hidup di dalamnya gitu. Maka cara memahaminya tidak bisa orang itu dipahami dengan saya setuju, sangat setuju, tidak setuju, netral. Tapi harus ditanya, kenapa Anda setuju? Gitu ya. Jadi pendekatan konstruktivisme nanti menghasilkan kualitatif, dan kemudian kalau teman-teman penelitian akan ada interview guide atau transkrip atau draft wawancara yang kemudian kalian wawancara secara mendalam, biasanya begitu. Jadi kita menganggap bahwa manusia yang kita teliti ini penting gitu. Maka dalam ini perbedaan ya, dalam tradisi atau pendekatan positivistik biasanya kita tidak bisa teliti 1-2 orang, 10 orang, itu biasanya akan ditanya. Tapi kalau paradigma atau pendekatan konstruktivisme boleh bahkan hanya untuk meneliti 1 orang. Asal 1 orang ini memenuhi kaidah ketercukupan data dengan menggunakan metode sampling non random gitu ya. Yang paling banyak kita gunakan biasanya adalah penggunaan sampel yang bertujuan, purposive sampling, atau kalau nggak gitu snowball. Jadi kita menggunakan 1 sampel 2 sampel ini karena tujuan tertentu. Kita membuat kriteria dan kemudian kita cari orang yang sesuai dengan kriteria ini. Bisa 1, bisa 2, bisa 5, bisa 10, tergantung ketercukupan datanya. Dan tujuan dari paradigma konstruktivisme ini untuk memahami ruang hidup manusia, memahami, menjelaskan dan menginterpretasikan. Jadi kita tidak berhubungan dengan benar salah. Ya, kita tidak mencoba meneliti itu, mencoba melihat gambaran secara umum gitu, bahwa seluruh desa yang ada di sini itu membela Jokowi seperti positivistik, nggak begitu. Tapi kita melihat satu persatu. Misalnya ada seorang kepala desa yang dia itu agamawan, jadi kepala desa agamawan, dan dia misalnya ikut ormas tertentu yang dilarang gitu ya, ormas yang dilarang di Indonesia. Kemudian kita teliti dia sendirian, kira-kira pilihan politiknya akan kemana. Nah,
itu adalah kita memahami dia, ruang hidupnya dia bersama dengan pilihan-pilihan hidupnya kita pahami, kita jelaskan, kita interpretasikan, dan jadilah hasil penelitian. Maka kalau dalam ujian-ujian skripsi dan lain sebagainya, pertanyaan yang menjebak adalah kenapa kamu hanya memilih 2 atau 1 sampel atau 1 narasumber atau responden. Nah, gitu ya. Itu menjebak sekali. Jadi harus memiliki alasan dari kriteria yang sudah ditentukan. Dalam penelitian interpretif atau penelitian konstruktivisme, peneliti menjadi instrumen utama karena dia yang akan menafsirkan kehidupan sosial, gitu ya. Jadi penelitian interpretif ini sangat menghargai seorang peneliti. Maka kalian kalau penelitian mengikuti kaidah ini, konstruktivisme, maka kalian harus benar-benar paham, nggak boleh abal-abal. Karena dalam tradisi ini dia percaya ke kamu sebagai instrumen. Kalau kuantitatif, kalau positivistik tadi, kamu itu hanya alat, gitu ya. Instrumen utama adalah kuesioner, gitu loh. Kuesionernya, jawaban ya tidak yang kemudian diangkakan itu adalah yang paling penting. Tapi dalam penelitian interpretif yang paling penting adalah kita sebagai peneliti. Kita yang merumuskan pertanyaan, kita yang tanya, dan kita yang menafsirkan. Maka kalau kita salah dalam memahami teori, sebenarnya salah juga penelitiannya. Gitu. Kalau kita salah dalam menafsirkan, ya maka salah juga hasilnya, gitu. Jadi kita benar-benar harus memahami kondisi sosialnya, memahami teori, membuat interview guide itu, membuat catatan-catatan terkait wawancara itu harus benar sesuai dengan teori dan ditanyakan sesuai dengan tujuan dari penelitian itu. Jadi kalau yang positivistik tadi itu adalah deduktif, maka yang konstruktivis ini adalah induktif. Induktif bagaimana? Kita dalam memandang orang yang memilih Jokowi itu tidak memandang seluruh Indonesia. Gak penting menurut konstruktivisme. Berbeda dengan menurut positivistik tadi. Penting sekali kita melihat semuanya, tapi hanya dicari 2000 orang wawancaranya. 2000 orang itu mewakili 260 juta warga Indonesia. Tapi yang konstruktivisme nggak bisa. Konstruktivisme itu dia harus induktif. Jadi dia dari kecil dulu, dari bawah dulu, dari individu. Jadi kalian menelitinya boleh satu orang, misalnya, atau satu kelompok. Misalnya orang-orang yang tergabung dalam komunitas gay, misalnya, nah, itu satu kelompok itu bisa teman-teman teliti, bisa dijelaskan, bisa digambarkan, dan bisa diinterpretasikan. Mereka pilih Jokowi atau Prabowo misalnya. Atau tahun-tahun depan dia memilih siapa gitu. Itu secara subjektif mereka akan memilih Jokowi atau Prabowo itu berdasarkan pengalamannya gitu. Sehingga itu menjadi penting. Jadi mengamati langsung realitas subjektif dari objek penelitian gitu. Lalu memunculkan teori yang menjelaskan penafsiran tersebut. Itu kalau untuk teman-teman membuat teori, maka teman-teman butuh penelitian dengan menggunakan paradigma konstruktivis. Jadi kalau pengen sekali bikin teori, itu ada namanya penelitian grounded. Itu teman-teman pakai pendekatan ini, pakai penelitian kualitatif. Oke, kemudian berikutnya adalah pendekatan kritis. Pendekatan kritis ini ingin melihat bahwa ini sangat berbeda ya. Pendekatan kritis ini ingin melihat bahwa dunia itu tidak objektif maupun subjektif. Nah, gitu. Tapi dunia ini adalah ruang pertempuran bagi penguasa yang ingin memasukkan pandangan-pandangannya kepada masyarakat luas. Jadi ini agak lebih ngeri ya pendekatan kritis ini gitu. Jadi nggak ada subjektif objektif, nggak ada. Ya subjektif sih sebenarnya, tapi subjektivitas ini sendiri tidak didasarkan pada orang per orang, tapi ini adalah manipulasi gitu. Manipulatif, apa yang kita pahami sekarang manipulasi gitu. Jadi misalkan kita memahami sekarang bahwa media massa itu merupakan salah satu alat demokrasi yang keempat misalnya, itu manipulatif gitu ya.
Kalau tradisi positivistik, kita percaya bahwa media massa itu sebagai ruh demokrasi yang keempat. Dia bisa membela masyarakat, dia bisa membela siapapun. Tapi dalam tradisi kritis, media massa itu tidak bisa kita percaya. Gitu. Itu tradisi kritis. Kenapa? Karena di situ ruang pertempuran orang-orang yang memiliki akses terhadap media massa. Yang tidak memiliki akses siapa? Saya mungkin. Ya kan? Bahkan saya yang pendidikan S2 seringkali tidak memiliki akses terhadap media massa. Bagaimana dengan teman-teman, bagaimana dengan warga yang ada di level desa, di perkampungan, dan di sana tanah-tanah pertanian dibabat habis untuk pembangunan dan mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Sementara media massa isinya hanyalah pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat. Itu adalah tradisi kritis. Realitas sosial memiliki lapisan yang majmuk. Jadi realitas itu nggak tunggal. Bukan subjektif, bukan objektif, tapi berlapis. Majemuk itu bertingkat gitu. Jadi ada lapisan pertama, ada lapisan kedua, ada lapisan ketiga, ada lapisan yang paling bawah, bahwa ternyata kita semua menurut Karl Marx adalah terasing dari diri kita sendiri. Yang membuat asing apa? Banyak hal. Kalau kita membaca Marx, yang membuat asing yang pertama-tama basic structure adalah ekonomi, adalah kita yang bekerja. Atau kalau kita sekarang yang paling gampang, kenapa kita merasa terasing? Karena kita terasing dengan pekerjaan sehari-hari gitu loh. Jadi kalian yang berangkat, kita anggap bekerja ya, bekerja dari jam 8 sampai jam 5, jam 8 sampai jam 5, jam 8 sampai jam 5. Yang kalian kerjakan apa? Kalau kalian bekerja di pabrik dan kemudian itu pabrik sepatu, kalian ngelem sepatu, kalian begini, kalian begitu sampai jadi sepatu, itu sepatu kalian enggak? Enggak. Itu sepatu punya perusahaan. Nah gitu, uniknya di situ. Jadi luar biasa. Kita harusnya mengerjakan sesuatu yang punya kita sendiri, tapi kita enggak. Kita mengerjakan sesuatu yang punya orang lain, sehingga kita terasing. Jadi sebenarnya apa sih yang saya lakukan? Nah sering kalau kalian ada pertanyaan seperti itu, sebenarnya saya ngapain sih? Nah itu pertanyaan-pertanyaan tanda-tanda kekritisan. Nah gitu. Oke, pengetahuan harus dapat memerangi kesadaran palsu gitu ya. Jadi yang ada di kepala kita sebenarnya adalah manipulatif gitu loh. Kecantikan, bahwa cantik harus tinggi kurus langsing, rambut lurus, leher jenjang. Saya mau bicarakan yang agak porno tapi nggak berani. Gitu. Jadi cantik cantik saja. Perkara kita melihat orang itu cantik apa enggak, itu manipulasi. Palsu kesadaran kita gitu. Kenapa palsu? Karena media, karena iklan. Orang sukses itu orang yang bagaimana? Orang yang punya mobil, orang yang pakai baju berdasi, kemudian jas, gitu ya. Kemudian bawa mobil kemana-mana. Gitu. Itu adalah kesadaran palsu sebagai orang yang sukses. Realitas sosial dan penelitiannya selalu mengandung dimensi moral, politik, dan ekonomi. Jadi kehidupan sosial kita tidak bisa dilepaskan dari moralitas. Bahwa nilai-nilai yang kita anut, yang dianut oleh masyarakat, itu harus kita pertanyakan. Nilainya itu dari mana? Dari dalam dirimu sendiri, atau dari orang lain, atau dari sesuatu yang kita anggap sakral. Kalau kata Marx termasuk agama gitu ya. Jadi bahkan nilai itu tidak terejawantahkan dalam perilaku kita sehari-hari. Apa yang kita anggap baik, apa yang kita anggap luar biasa, itu barangkali palsu. Maka mari kita lihat, banyak sekali kepalsuan di dalam diri kita. Harus kita bongkar, dan juga politik, dan juga ekonomi gitu. Apapun yang kita lakukan politis, apapun yang kita lakukan bermotif ekonomi, itu berbahaya sekali. Kalau bermotif ekonomi selalu, kita biasanya bilang bahwa dia itu oportunis. Nah, itu. Jadi apapun yang dia lakukan kalau bersama kita sebenarnya itu terkait dengan kepentingan dirinya sendiri. Kalau tidak ada kepentingan terhadap dirinya, dia nggak mau jalan. Nah, tradisi ini. Dan maka seorang peneliti dalam tradisi kritis, pendekatan kritis adalah seorang aktivis yang harus mampu memahami bagaimana seseorang ketika ditindas. Dan karena dia aktivis, karena dia adalah advokat,
maka seorang peneliti dia juga harus bisa mengambil langkah terhadap penindasan tersebut. Keren kan? Gitu. Jadi seorang peneliti ini tidak kemudian menjaga jarak dari realitas sosial objektif objek yang dia teliti, tapi dia adalah bagian dari masyarakat. Bagian dari masyarakat yang kemudian disekolahkan tinggi-tinggi, fungsinya adalah untuk mempraksiskan teori-teori yang ada di dalam bangku perkuliahan kepada masyarakat. Bukan malah menjaga jarak gitu ya. Bukan malah menjaga jarak dan kalau pulang tiba-tiba langsung nyalon dari jadi kepala desa dan bilang ini salah, ini betul, ini oke, ini enggak begitu. Tapi langsung terjun bersama masyarakat dan bilang bahwa bro, ini itu salah. Kenapa salah? Karena pikiran kita telah terkotori oleh media massa misalnya, oleh iklan-iklan politik, oleh iklan-iklan komersil. Tuh. Oke, demikian saya kira penjelasan tentang paradigma. Sebenarnya materi ini akan saya lanjutkan untuk landasan filosofis dari paradigma positivistik, konstruktivis, dan kemudian kritis. Tapi saya cukup akhiri ini saja pertemuannya. Nanti akan saya jelaskan landasan-landasan filosofis dari ketiga paradigma ini. Demikian dari saya. Jika ada pertanyaan, saya persilakan di komentar. Tetap semangat bahwa penelitian-penelitian kita di masa depan itu harus mempertimbangkan paradigma. Itu teman-teman ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.